Shalom, Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan. Surprise, surprise. Saya pun surprise, saudara. Saya nggak tahu udah berapa lama Pak Ketua sudah doakan saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan di ibadah Family Fellowship, dan akhirnya dengan pertolongan Roh Kudus, saya percaya, dengan pertolongan Roh Kudus, saya diberikan keberanian, saudara, untuk menyampaikan firman Tuhan di malam hari ini. Dan saya percaya, biar firman Tuhan di malam hari ini menjadikan kekuatan dan jawaban doa bagi Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Amin. Amin, saudara. Perlu ada perkenalan diri lagi atau enggak ya? Tanpa menunda waktu lagi, mari saudara kita mau dengarkan firman Tuhan. Lihat persiapannya, saudara, panjang sekali tulisannya. Saya masih belajar, tapi saya percaya firman Tuhan itu nggak akan pernah sia-sia. Amin. Mari saudara, kita buka firman Tuhan di malam hari ini. Yehezkiel 36 ayat 16 sampai yang ke-28. Yehezkiel 36 ayat 16 sampai dengan ke-28. Beginilah firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka, karena darah yang dicurahkan mereka di tanah itu, sedang tanah itu mereka najiskan dengan berhala-berhala mereka. Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa, sehingga mereka berserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus. Dalam hal orang menyindir mereka, katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Dan kamu akan menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Di kisah Yehezkiel ini, saudara, di 36 ini kita tahu bahwa ini mengenai pembaharuan bangsa Israel. Di mana pada masa itu bangsa Israel
melanggar ketetapan-ketetapan yang sudah Tuhan berikan bagi bangsa ini. Dan kita tahu Nabi Yehezkiel ini salah satu nabi yang Tuhan pakai luar biasa bagi bangsa Israel untuk mengeluarkan nubuatan-nubuatan khususnya buat bangsa Israel. Karena Nabi Yehezkiel ini seorang imam yang luar biasa. Pada waktu itu dia melayani dia di bait Allah ya saudara. Dan dia seorang yang taat dan dia yang mempunyai teguh iman. Sehingga Tuhan menyuruh Nabi Israel untuk menyampaikan nubuatannya bahwa Tuhan rindu untuk mengadakan pemulihan bagi bangsa ini. Karena pada waktu itu bangsa Israel mengalami kejatuhan dan kehancuran pada masa itu saudara. Dan kita lihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel sehingga Tuhan mau menggenapi janjinya. Dia mau membawa kembali bangsa Israel menjadi bangsa yang lebih taat, menjadi bangsa yang selalu diberkati sama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Allah mau mengembalikan bangsa Israel yang dulunya mereka menjadi budak dan dia melakukan pembaharuan. Sehingga Tuhan mau mengembalikan bangsa Israel ke tanah mereka. Dan apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan lakukan sehingga dia mengembalikan umat Israel ke tanah perjanjian? Saudara, kita coba kembali ke ayat yang ke-22. Tuhan katakan begini di Yehezkiel 36. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Kalau kita kembali mendengar di hari Kamis kemarin, saudara, Miracle Service, Bapak Gembala sampaikan, nama yang punya kuasa. Bagaimana Petrus bisa melakukan mujizat terhadap orang lumpuh, karena Petrus tahu siapa yang dia sembah, karena Tuhan kasih kuasa nama Yesus, sehingga ia bisa menyembuhkan orang lumpuh ini saudara, yang kerjanya cuma setiap hari di depan bait Allah, dia meminta-minta. Tapi Petrus tahu kebutuhan yang diperlukan orang ini tuh bukan emas dan perak seperti yang Petrus katakan. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang kupunya hanya nama Yesus. Berjalanlah engkau. Dan kita lihat Petrus berjalan pada saat ia katakan itu saudara. Begitupun juga pada saat zaman Yehezkiel ini, di mana Tuhan mau mengembalikan bahwa namanya yang kudus, namanya yang powerful, namanya yang besar, dia mampu membuat bangsa Israel untuk jadi lebih maju, saudara. Dia nggak mau lihat bangsa Israel itu jadi bangsa yang bobrok, bangsa yang menajiskan nama Tuhan, karena nama Tuhan itu sendiri kudus. Amin, saudara. Dan kita tahu betapa powerfulnya nama Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan kita. Saya bersyukur, saudara. Selama saya bertumbuh di dalam gereja ini, banyak hal yang saya nggak pernah duga, saudara, dalam kerohanian saya, di dalam keluarga saya alami sendiri, saudara, bagaimana Tuhan memulihkan keluarga kami, bagaimana Tuhan beracara di dalam kehidupan kami. Oleh karena apa, saudara? Nama Tuhan Yesus yang it's a powerful, dan kita bisa lihat nama yang gak main-main, saudara. Mungkin kalau saya ngelamar di tempat pekerjaan Bapak Leo, saya cuma bisa bawa, kenal gak sama Bapak Leo Saptaji? Saya bawa namanya dia, saudara. Ya kan? Saya bawa namanya dia. Karena apa? Dia punya power di dalam pekerjaan itu, saudara. Tapi itu dalam pekerjaan. Apalagi nama Tuhan Yesus yang powerful, yang mighty. Terima kasih, Bu Audia. Nama Yesus yang powerful, nama Yesus yang besar, yang luar biasa, saudara, sehingga Tuhan punya inisiatif untuk memulihkan bangsa Israel, saudara. Dan kita bisa lihat karena begitu besarnya yang Tuhan lakukan di dalam untuk memulihkan bangsa Israel, kita bisa lihat apa yang Tuhan lakukan. Mari, saudara, kita coba
Kita ke ayat yang ke-26, Yehezkiel 36 ayat 26. Bapak Leo bisa tolong baca ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan katakan sendiri, Tuhan bilang, I will give you a new heart. I will give you a new heart and put a new spirit within you. Itu dalam bahasa King James-nya, New King James, sorry. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. Itu di ayat yang ke-26. Kalau Tuhan sendiri mau merubah bangsa Israel dengan dia beri hati yang baru, saudara. Wow, bagaimana begitu berharganya kita di hadapan Tuhan, begitu kita spesial di mata Tuhan, sampai hal yang jelek pun Tuhan lihat di bangsa Israel karena mereka tidak taat dengan Tuhan, mereka hidupnya hancur. Tuhan berikan sendiri hati yang baru, saudara. Karena dilihat hati bangsa Israel ini rusak. Dan kemudian dikatakan, dan roh yang baru di dalam batinmu. Wow, saudara. Israel pada zaman itu ada pembaharuan ya, saudara. Sehingga pembaharuan itu bukan cuman hal yang biasa, tapi Tuhan kasih hati loh yang baru. Roh yang baru yang sudah Tuhan ciptakan, Tuhan kasih. Itu saya begitu baca ayat ini, aduh Tuhan terima kasih ya. Selama ini kalau dulu saya tuh punya hati yang gak taat, roh saya terus membangkang, saudara. Saya akui itu dulu, saudara, dulu, bukan sekarang. Dan saya bersyukur bagaimana Tuhan menghargakan kehidupan saya di matanya. Dan kemudian dikatakan lagi, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Wow. Kalau hati yang keras itu berbicara tentang apa, saudara? Berbicara tentang apa? Ketidaktaatan sama Tuhan, gak mau dengar-dengar apa yang Tuhan mau. Dan dia kasih hati yang keras, dia keluarkan. Sini, kata Tuhan, hatimu keras, saya ganti hati yang baru. Ini loh hati yang taat, hati yang mau dengar akan firman Tuhan. Dan wow, saya amazed, saudara. Itu luar biasa ya, saudara ya. Dan kemudian di ayat yang ke-27, rohku, di situ roh dalam huruf besar, rohku. Berarti rohnya siapa? Rohnya Tuhan. Roh Tuhan akan kuberikan diam di dalam batinmu. Berarti kalau rohnya diam, dia sudah tinggal, dia nggak akan pergi, saudara. Dia nggak akan pergi, roh itu diam di dalam batinmu, dan aku membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Wow. Dan sekarang yang Tuhan lakukan kepada kita itu sama, saudara. Tuhan sudah lakukan. Kalau Tuhan lakukan kepada bangsa Israel, kita pun sudah Tuhan lakukan, dan Tuhan sudah kasih hati yang baru, roh Tuhan yang baru, dan roh itu diam di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Dan hidup kita sudah tidak sama lagi seperti orang-orang dunia lagi, saudara. Karena kalau Tuhan sudah kasih roh yang baru, hati yang taat, berarti kita apa? Kita manusia baru, amin. Kita ciptaan Tuhan yang baru, amin. Karena dikatakan, mari kita buka di 2 Korintus 5 ayat 17. Ini ayat hafalan yang selalu Bapak Gembala sering sampaikan di ibadah-ibadah. Mungkin Bapak Dempsey bisa tolong dibaca di 2 Korintus 5 ayat ke-17.
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin, saudara. Siapa di sini yang ciptaan baru? Angkat tangan. Semuanya pasti amin, saudara. Dan kita sudah dikasih Tuhan hati yang baru. Roh Tuhan tinggal diam di dalam kehidupan kita. Dan yang lama sudah berlalu. Berarti hati-hati yang lama yang sudah rusak, yang sudah nggak dipakai, Tuhan sudah gantikan. Dan itu sudah berlalu, saudara. Contoh simpelnya, kalau kita pergi beli baju, saya suka ke Marshall, saudara. Karena Kela juga suka, jadi harganya affordable, bajunya bagus-bagus, kita suka ke situ. Jadi kita pergi ke sana, kalau kita mau beli baju baru kan otomatis kita coba dulu nih, saudara ya. Kita coba apa yang kita buat sebelum pakai baju baru. Kita tanggalkan baju kita yang lama, amin. Kita tanggalkan baju kita yang lama, kita pakai baju yang baru. Kita lihat di kaca, saya cantik, saya ganteng. Pasian gitu, saudara. Tapi kalau kita sudah dikasih baju baru, manusia baru sama Tuhan, jangan pakai lagi baju yang lama, benar nggak? Ya, jangan lagi pakai baju yang lama. Kenapa? Kita sudah tanggalkan, berarti otomatis kalau kita tanggalkan hal-hal yang sudah tidak berkenan lagi di hadapan Tuhan, jangan kita mau pakai lagi. Itu sudah berlalu. Kita sudah jadi manusia baru, kita sudah ciptaan baru. Karena ciptaan baru itu kita jadi fresh, saudara. Anak-anak juga kalau dibeliin mainan baru kan otomatis dia senang nih, saudara ya. Kita pun juga harus melebihi dari hal itu. Kita bersuka cita, kita jadi manusia baru. Amin. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, kita manusia baru, new creation yang sudah Tuhan ciptakan. Kenapa? Kalau kita punya sesuatu yang baru, kita jaga hati kita jaga ucapan kita jaga sikap kita. Dan itu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Amin, saudara. Dan kalau kita menjadi ciptaan baru, hidup kita bergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan. Jangan lagi dengar kata orang, jangan minum obat itu nanti begini, begitu, begini. Atau mungkin, kamu ke dokter sini atau ke dokter sana. Enggak, saudara. Hidup kita bergantung dengan firman Tuhan. Benar enggak? Amin. Firman Tuhan itu jawaban, firman itu kekuatan dalam kehidupan kita. Ada contoh lagi kalau misalkan, mungkin ibu-ibu sini yang punya anak kecil suka bawa ke park kan. Kalau kita bawa ke park, saya dulu ingat Matthew sama Nathan suka main yang namanya ini, monkey bar. Gelantung gitu, saudara ya. Udah main-main di monkey bar. Saya ingat kembali kalau dia lepaskan monkey bar itu, tiang-tiang itu dia jatuh. Dia jatuh apa? Ada yang luka pasti, either tangannya atau kakinya. Begitupun juga, itu cuma ilustrasi, saudara ya. Tapi begitupun juga kalau kita nggak pegang dengan firman Tuhan, apa yang kita akan dapatkan? Yang ada kekecewaan. Kita cuma bisa, Tuhan, firman-Mu sungguh berkuasa dalam kehidupanku. Katakan itu, firman-Mu, aku mengucap syukur Tuhan, bahwasanya Engkau luar biasa. Karena aku ciptaan baru, aku manusia baru, aku mau jaga hatiku untuk lebih taat lagi, saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita buka di apa yang harus kita lakukan sebagai manusia baru. Kita buka di Efesus 4. Ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Sampai di situ dulu. Jadi kita sebagai manusia baru yang kita harus lakukan di sini dikatakan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ini udah jelas sekali, saudara. Jangan hidup sama. Karena kita manusia baru, masakan kita mau sama dengan orang-orang dunia yang hidupnya penuh
kesia-siaan yang cuman bisanya buang waktu aja, saudara. Dan sementara kita sudah dikasih semua yang baru sama Tuhan, hati yang baru, hati taat, Roh Kudus yang tinggal diam di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Dan kita nggak mau hari-hari ini, apalagi sekarang berita-berita yang nggak baik kita sering lihat dan kita dengar, jadi kita lakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kemudian dikatakan lagi di ayat yang ke-18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Saudara, saya bersyukur kalau kita selalu ada di dalam ibadah-ibadah, saudara, khususnya di ibadah hari Minggu, saudara. Tapi bukan berarti, ya saya cuma mengingatkan sekali lagi, hadirilah miracle service juga, hadirilah family fellowship juga, karena bukan cuma di hari Minggu aja, mungkin karena Bapak Gembala yang berkhotbah, tapi di miracle service itu Bapak Ibu nggak perlu juga yang, aduh saya harus dandan, ini rambutnya harus dikeringin, harus di-blow, harus pakai sepatu tinggi. Enggak, saudara. Miracle service, berbagai cara di situ sudah ditulis melalui Zoom, ada passwordnya, melalui Facebook, semua pasti punya Facebook, saya yakin dan percaya itu, ya Bapak Charles, dan ada juga YouTube, saudara. Ya, saya mau mengingatkan, hadiri banyak berkat di miracle service juga yang saya tuh saya juga kalau nonton lewat Zoom, saya nggak hadir wajah saya karena saya sambil drive kerja, saudara. Tapi saya pakai Bluetooth, saya dengar, dan saya diberkati dalam perjalanan saya selama pekerjaan sampai kembali ke tempat pekerjaan saya. Saya rasa, wow, di-equip lagi di hari itu, di hari Kamis malam. Begitupun juga di hari Sabtu, saudara, family fellowship, saudara. Teng-teng, family fellowship. Family fellowship, saudara, namanya kita family, kita berfellowship sama-sama. Kalau Tuhan sudah kasih hati Bapak Ibu Saudara yang baru, hati yang taat, mari saudara datang, jangan takut-takut, enggak akan dicubit, enggak akan disentil, enggak. Tapi kita sama-sama dengar firman Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai juga untuk menyampaikan firman, dan itu jadi kekuatan buat kita semua. Dan jangan datang ke akses, saudara, ya, ini family fellowship, kita datangnya family. Kalau akses, mereka punya program sendiri lagi. Dan ya itu kita sebagai manusia baru datang beribadah, sempatkan. Kalau memang sampai nggak bisa, ya nggak apa-apa. Tapi ada rekamannya juga, Ibu Ira sudah taruh di Facebook atau mungkin di YouTube. Tapi kita mari sama-sama datang beribadah, mengandung janji, saudara. Amin. Janji apa? Janji Tuhan itu luar biasa, saudara. Saya lihat bagaimana kesaksian Ibu Ira beberapa minggu yang lalu. Wow, dia kakinya itu besar, saudara. Besar mungkin, aduh, saya udah nggak bisa lihat. Besar sekali, saudara. Saya sampai lihatnya, aduh Ira. Tapi yang saya lihat, setiap minggu dia datang ibadah family. Dia datang di hari Minggu. Walaupun Summer harus gendong dia, saudara. Walaupun waktu itu dikasih tongkat juga sama Tante Temi untuk dia bisa jalan. Tapi tidak mengurangi Ibu Ira untuk datang beribadah. Saya dalam hati saya nggak bilang aja sama dia. Saya dalam hati saya sedih, saya bangga, tapi karena saya tahu siapa Tuhan yang dia sembah, saudara. Dia pegang janji Tuhan, saya sembuh. Dan memang dia sembuh, walaupun pada saat dia datang ibadah, kakinya nggak sembuh, saudara. Tapi lihat, sekarang udah kurus kakinya. Dan dia udah bisa berdiri lagi, dia bikin kue, dia bikin roti. Isn't that amazing, saudara? Saya diberkati dengan kehidupannya, saya melihat, wow Tuhan, dalam keadaan sakit pun dia tetap datang beribadah. Karena Tuhan sudah kasih dia yang luar biasa. Dan hati yang Tuhan kasih buat Ibu Ira, hati yang taat. Saya bukan membesar-besarkan Ibu Ira, tapi saya melihat bagaimana buahnya, saudara. Saya lihat sendiri karena saya sudah berteman sama Ibu Ira dari mulai SMP. Kira-kira udah berapa Ibu Ira? 35 tahun mungkin ya kita berteman. Saya lihat, wow, kehidupan Ibu Ira jadi berkat buat suami, buat anak-anak, bahkan buat kita yang ada di Mount Carmel ini, saudara. Dan saudara, itu hal yang luar biasa, benar nggak? Amin. Tetap datang beribadah, walaupun sakit, sesakit apapun, saudara,
datang. Karena Bapak Ibu kalau datang ibadah kita nggak yang wah harus angkat-angkat kursi, harus angkat meja. Enggak, kursi sudah disediakan tadi sama Bapak Eki. Tadi saya udah lihat dia keringat-keringat dia dari luar, dia sediakan kursi di sini, tinggal datang duduk manis. Makanan sudah disediakan. Tapi terlebih lagi bukan makanan jasmani, makanan rohani yang lebih penting, saudara. Amin. Amin. Haleluya. Manusia baru semuanya, ciptaan baru. Haleluya. Mari kita teruskan bacaan kita di Efesus 4 tadi. Di ayat yang ke-19. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat yang ke-20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Wow. Saudara, luar biasa. Rasul Paulus katakan di sini, kamu telah belajar mengenal Kristus. Ibadah-ibadah yang kita sering datangi di hari Minggu, miracle service, family fellowship, kita diajarkan kita untuk mengenal Kristus, saudara. Mengenal Kristus. Bukan cuma mengenal Kristus, saudara, tapi Kristus itu sendiri sudah tinggal di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Di ayat yang ke-21 dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Haleluya. Pengajaran-pengajaran, pengetahuan yang Bapak Gembala sampaikan, hamba-hamba Tuhan yang sampaikan di gereja, kita terima, kita diajarkan, kita bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan, pengenalan akan Kristus, yaitu kebenaran Tuhan Yesus itu sendiri. Amin. Dan di ayat yang ke-22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi kita tanggalkan sebagai manusia baru, kita tanggalkan manusia lama. Nah, supaya kamu, di ayat ke-23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan ayat ke-25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara, saya kalau lagi marah, nggak marah sih sama suami saya. Kalau saya lagi jengkel, saya apa gitu, saya selalu ingat, nggak boleh marah sebelum matahari, harus selesaikanlah marah kita sebelum matahari terbenam. Puji Tuhan udah nggak marah-marah lagi sih sekarang, saudara. Kadang-kadang saya cuma ada hal-hal yang harus saya ingatkan sama dia nggak bikin, saya jadi jengkel, saya kesel sendiri gitu, saudara. Tapi ya, kita sudah manusia baru, sudah diingatkan, nggak boleh marah jadi saudara ya. Jadi kalau matahari matahari terbenam harus sudah nggak boleh marah lagi. Dan ayat ke-27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah ini nih, iblis ini banyak, saudara, di mana-mana nih sekarang nih. Saya wujudnya macam-macam nih, saudara, wujudnya macam-macam. Tapi kita percaya iblis itu sudah kita kalahkan di bawah kaki kita. Amin, saudara. Mau bentuknya apa, kita sudah punya firman Tuhan. Kita punya senjatanya, saudara. Dia nggak bisa berkuasa lagi di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Yang ke-28, ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Haleluya. Dan yang ke-30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Wow, saudara. Seringkali kita sebagai manusia, kita nggak sadar diri kalau kita mendukakan Roh Kudus.
Sini dikatakan, Roh Kudus Allah yang memeteraikan kamu. Kalau kita sudah dimeteraikan, kalau kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, berarti kita brandnya Roh Kudus, brandnya Tuhan Yesus. Kalau baju ada capnya di sini, saudara, merek apa, H&M, Old Navy atau apa, tapi kita sudah dicap oleh Roh Kudus. Berarti kalau kita sudah dicap oleh Roh Kudus, kehidupan manusia baru kita sudah tanggalkan lagi manusia lama kita. Jangan kembali lagi menjadi manusia lama, saudara. Itu hanya kesia-siaan aja. Benar nggak, saudara? Ya kan? Jadi jangan mendukakan Roh Kudus dengan hal-hal yang kita harus kembali lagi menjadi manusia lama. Ingat, kehidupan Kristenan bukan, kalau baju kita boleh coba, baju yang baru nggak cocok kita ganti dengan baju yang lama kita. Tapi hidup kekristenan kita, kalau Tuhan sudah meteraikan kita dengan kehidupan yang baru, jangan lagi kembali lagi ke manusia lama. Kita hargakan bagaimana Tuhan sudah mati di kayu salib. Begitu berharganya hidupan kita, sehingga Dia sendiri, Dia mau tebus kita, Dia mau kasih hatinya, Dia mau kasih rohnya untuk tinggal diam di hidup kita. Amin, saudara. Itu amazing. Saya baca ini ulang-ulang, saya renungkan. Wow, Tuhan, betapa berharganya hidup saya. Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup saya, dimeteraikan lagi saya oleh Dia, oleh pekerjaan Roh Kudus yang ya, saya kadang-kadang sampai nggak bisa berkata-kata, saudara ya. Tapi saya cuma bisa melihat bagaimana pekerjaan tangan Tuhan itu sendiri yang menopang kehidupan kami sekeluarga. Dan saya lihat di dalam Mount Carmel, saudara, Bapak Ibu Saudara bisa rasakan bagaimana urapan Tuhan bekerja luar biasa. Amin, saudara. Oleh sebab itu, kalau kita datang ibadah di hari Minggu, jangan tidur, saudara ya. Coba Bapak Ibu duduk di paling depan, atau mungkin dekat saya, di belakang Om Daniel persis. Wow, itu urapannya rasa banget, saudara. Bahkan nggak bisa tidur, benar nggak bisa tidur. Karena kalau missing satu kata pun apa yang Om Daniel sampaikan di depan, atau mungkin hamba Tuhan yang di-assign di hari itu kayaknya wajang. Saya bingung kalau sampai orang tuh bisa tidur gitu. Padahal kurang kenceng apa? Om punya suara di depan itu kenceng loh, saudara, beneran. Saya ngeliat, wow, sampai kadang-kadang kalau saya lihat ini, aduh, jangan tidur, saya nggak tidur gitu. Tapi saya lihat apa mungkin karena speakernya di dekat kepala saya gitu kali. Tapi enggak. Tapi saya lihat begitu firman disampaikan, urapan itu kita rasakan. Nggak ada tuh atmosfer yang mau ngantuk-ngantuk gitu. It's gone, saudara, it's gone. Dan kita duduk diam, kita fokus dengan firman yang diberitakan di hari itu. Pasti diberkati luar biasa, saudara, amin. Dan gak akan pernah sia-sia. Jadi saya encourage Bapak Ibu Saudara, kita sebagai manusia baru. Hati apa tadi Bu Ira? Hati yang baru, hati yang taat, Roh Kudus yang diam di dalam hidup kita semua yang ada di sini. Mari jangan ditanggalkan lagi, saudara, jangan dibuang lagi itu baju baru manusia barunya. Enggak, jangan main-main sama yang namanya hidup manusia baru. Udah baru ya harus semangat di mana? Semangat melayani Tuhan, semangat memuji Tuhan, semangat datang beribadah. Pasti janji-janji Tuhan digenapi. Karena kita lihat di Yehezkiel, janji Tuhan saja Tuhan genapi. Benar nggak? Amin. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan malam hari ini. Mari saudara bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan.